Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Di video kali ini gua pengen coba sharing mengenai sorbet. Nah, sorbet itu apa? Biasanya sih dibilangnya sorbet gitu. Sorbet itu merupakan sebuah powerful type checker design for Ruby. Jadi ini tuh untuk ngecek type-nya. Misalkan kalian punya variabel itu type-nya apa gitu. Nah, biasanya ini tuh ada secara otomatis di dalam sebuah bahasa pemrograman yang static typing language gitu ya. Kalau kalau Ruby dia kan dynamic language ya. Ada selain dynamic itu static sama strong. Nah, sebelum kita mulai, kita jelasin dulu ya. Gue coba jelasin dulu sebisa gue perbedaannya dari si static sama si dynamic gitu. Nah, di sini gue udah nge-screenshot apa yang mau gue coba jelasin. Kalau dari dynamic sama static itu bedanya ketika kita ngedefinisiin, si dynamic itu akan ditentuinya itu ketika runtime atau pas si programnya jalan. Nah, kalau si static dia itu sebelum programnya jalan, dia itu biasanya di-compile dulu. Nah, kalau misalkan ada pas di compile ini ada yang error, ada yang miss, jadi dia nggak bakal ke compile dengan berhasil itu. Jadi bukan ke compile nggak berhasil, tapi dia itu nggak bakal ngerunning si kodenya gitu karena si typingnya udah salah gitu. Jadi kita nanti lebih mudah nemu error sebenarnya kalau pakai static. Nah, terus contohnya yang pakai dynamic itu ada Python, Ruby, JavaScript itu dynamic. Terus yang statiknya itu ada Java, C Sharp, C++ gitu. Terus juga mungkin yang teman-teman tahu di JavaScript ada TypeScript itu supersetnya si JavaScript bisa buat typing juga tuh. Jadi kita harus nge-type dulu dia itu variabelnya mau jadiin apa tipe datanya gitu. Terus deklarasinya ya itu yang barusan gue sebutin. Jadi kalau dynamic itu nggak harus ngasih tahu tipe datanya, tapi kalau si static harus ngasih tahu. Terus dari fleksibelnya, si dynamic lebih fleksibel, lebih gampang diubah gitu ya. Jadi yang tadinya variabelnya itu angka atau number bisa diubah jadi string. Nah, terus kalau yang static enggak, karena dia kalau misalkan number ya udah number dia pengennya gitu. Nah, tapi kekurangannya itu nantinya ketika error detection. Nah, biasanya kalau yang dynamic itu nggak ketahuan error pas mau dijalanin, tahu-tahu pas sudah jalan ke execute error gitu. Nah, sementara kalau yang static, dia itu akan ketahuan sebelum programnya jalan karena di-compile dulu. Terus dari performa yang dynamic biasanya lebih lambat, itu iya betul. Yang static itu lebih cepat biasanya. Terus dari code readability-nya si codingan yang dynamic itu lebih singkat. Tapi kalau misalkan yang si static itu biasanya panjang, kayak misalkan Java mau ngetik apa itu panjang gitu, verbose gitu ya. Refactoring itu lebih gampang jelas yang statik karena yang statik itu dia kalau misalkan ada yang diubah-ubah dia udah ketahuan duluan nih tabnya apa dan lain-lain gitu. IDE supportnya juga lebih enak pakai yang statik. Terus untuk cocok-cocokannya itu masing-masing kan biasa ada plus minusnya gitu. Kalau yang dynamic itu cocok buat kalau kita ngerjain project-project kecil atau pengen butuh cepat. Makanya kayak PHP Ruby itu PHP Laravel, Ruby-nya Ruby on Rails itu kan biasa cepet banget lah buat project-project yang skala kecil, menengah atau mungkin yang gigantik gede kayak Shopify, GitHub juga sebenarnya bisa, cuman ya engineer-nya harus jago-jago aja gitu. Terus si static itu lebih mudah karena mau refactor gampang, ada variabel ketahuan tipe datanya apa gitu. Terus ya ini common isunya, bugnya ketahuannya pas udah runtime itu kalau si dynamic. Tapi kalau misalkan si static dia ketahuan sebelum programnya jalan. Itu enaknya ya. Nah, di Ruby sekarang ada itu yang namanya sorbet. Dia dibikinnya itu sama si Stripe nih. Stripe itu salah satu perusahaan payment kalau nggak salah, kayak payment gitu. Nah, dia itu banyak codingannya itu pakai Ruby gitu. Terus mereka ngebikin si sorbet ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika ngoding Ruby bisa ketahuan type-nya gitu. Itu sebenarnya inti dari si sorbet. Nah, sekarang kita pengen coba ini si sorbet ini. Kita pengen cobain kita ikutin aja si apa? Si dokumennya dari sini. Dari si sorbetnya. Kayak ini ada contohnya kayak gini. Kita nambahin type true, extend, terus kita bisa nambahin signature-nya. Udah kayak gini. Nanti kalau misalkan kayak ada yang gak sesuai dapat error gitu.
Kita langsung start aja nih, get started quickly. Gue coba buka dulu terminal. Di sini ada satu folder aja, beli kursus. Ini satu part, salah satu apa playlist lah yang lagi ongoing juga, lagi gue bikin. Sekarang gue pengen coba sharing aja mengenai sorbet. Kita bikin aja folder baru, make dir atau make directory sorbet demo gitu ya. Sorbet demo, terus kita pindah ke sorbet demo. Nah, di sini kita buka Visual Studio Code. Kita buka code-nya ya, trust saja di sini. Di sini filenya kosongan. Oke, kita di sorbet demo clear. Atau enggak, kita tambahin aja di sini. Kita buka si Firefox. Katanya di sini kita butuh buat install beberapa gems, terus nge-initialize si sorbetnya. Oke, jadi sekarang kita di file gem file kita harus bikin dulu, berarti touch gem file, kita bikin satu buah file, dia akan muncul di sini gem file. Di gem file ini kita sekarang paste aja ini, paste, copy, save, terus kita coba jalanin bundle install. Apa nih, bundle complete ya, betul. Terus srb init, yes, continue, terus bla bla bla. Ini ngedownload, kayaknya ngedownloadnya lumayan banyak. Oh, cepat ternyata guys. Terus first thing first, you probably want to type check your project. Ini project kosongan ya, harusnya aman lancar jaya. Kan no errors. Oke, mantap. Oke, sekarang habis itu kita mau nyoba kita ikutin yang ini dulu kali ya nih. Yang ini di sini. Tapi tanpa apa? Tanpa sorbetnya dulu. Kita bikin aja di sini file baru, misalkan touch main.rb gini ya. Terus kita buka main.rb. Di sini kita ikutin aja tadi apa? Dev main puts hello name gitu ya. Jadi kita bikin method atau function dev main, dia bawa satu parameter, misalkan name di sini. Terus kita pengen ngeputs di sini hello, koma pakai interpolation name. Jadi dia ekspektasinya kalau misalkan function atau method main ini dipanggil, dia itu bakal ngeprint ya kayak gini. Kita coba panggil aja nih main. Save, kita jalanin. Ruby main.rb. Nah nih, given 0 expected 1. Ini karena udah kepake ya si sorbetnya ya. Tapi nggak muncul nih kalau ada apa namanya, si infonya nggak muncul kayaknya karena sorbetnya gua disable. Nah ini nih sorbetnya, coba jalin aja ya si sorbetnya ya. Restart sorbet, coba dia idle, coba di sini di extensionnya sorbet. Disable, dia udah aktif si sorbetnya. Kita sekarang coba main kayak gini. Oh, dia apa tuh? Type false. Oh, ininya lupa. Jadi ini tuh harus kita bikin satu type true. Ini. Nah, makanya dia baru muncul nih errornya nih. Nih, kalau kita hover, not enough arguments provided for method object main. Expected 1 got 0. Jadi intinya di sini kita itu kan pengen ada satu buah parameter. Nah, tapi dia nggak ngasih parameter di sini, makanya dimarahin. Not enough. Terus kalau kita running, dia kena error ini nih dari si sorbetnya langsung malah. Wrong number of arguments tuh. Jadi sekarang udah ke install ya, udah kejalanin maksudnya si sorbetnya gitu. Nah, terus kalau misalkan ini kita coba tambahin ya, name-nya misalkan Ricky, save. Dia harusnya nggak ngasih error. Nah, benar berarti ya.
Terus sekarang misalkan gue pengen nambahin di sini umur ya, name sama age gitu. Hello, gue tambahin di sini. My name is Ricky. I am misalkan age old, years old, kayak gini kali ya. Ya kayak gitulah bahasa Inggrisnya. Nah ini save. Nah ini sekarang dia ngasih error juga nih, not enough arguments provided for method object main, expected 2, kita ngasihnya 1. Jadi dia udah nyari si parameter yang kedua gitu, karena butuhnya 2 parameter. Nah, terus kalau misalkan di sini gue tambahin aja nih ya 10, save. Nah dia udah nggak ada error lagi, itu udah nggak marah-marah lagi. Nah sekarang kita pengen nyobain si signature nih, si ini nih, kita pengen nyobain ini, tapi kita butuh ngejalanin extend ini dulu nih, extend tag ini nih. Kita copy aja ya, copy ke sini. Terus ini kan namenya ada paramsnya nih, params sig, ini tuh si metodenya buat ngasih tahu signature dari metode yang di bawahnya ini. Params dia berarti parameternya, dia di sini baru masukin 1 nih ya, makanya yang age ini error karena malform tuh, type not specified for argument age. Jadi kalau kita mau 2 parameter di sini ya, kita harus tambahin juga di sini parameter satu lagi, age integer, kita pengen integer. Terus kita save. Kenapa ini merah nih ya? Kenapa merah? Karena dia tuh expect-nya integer tapi dapatnya nil gitu ya. Karena kita nge-puts gitu di sininya. Puts ini kan nggak ngembaliin, nggak nge-return gitu. Jadi ini tuh harusnya bukan integer tapi void. Gimana kalau nulis void di sini di si sorbet? Coba ya cari. Nggak tahu void. Void itu artinya nggak ngebalikin pokoknya. Mana si bla 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 returns for using void instead of returns bla bla bla. Kita coba gimana, ada contohnya. Oh ini kayak gini ya, titik void. Jadi ini hapus, sorry, ini hapus titik void. Save. Jadi sekarang parameter ini dia tuh nggak nge-return apapun, tapi dia cuman ngeprint doang. Makanya di sini udah nggak ada errornya gitu ya. Terus kalau misalkan ya, enaknya kalau kita pakai typing ya, ini kan kita manggil main string terus integer ya. Kalau kita hover di sini, dia udah juga nih dikasih tahu nih signature paramnya. Yang pertama string, yang kedua integer. Nah kalau kita di sini macam-macam nih ya, lupa misalkan pakai string ini ada error tuh. Udah ketahuan errornya sebelum kita ngerunning. Jadi itu salah satu kelebihan si type checking ya. Di sini juga dijelasin nih sama si sorbet. Expected integer but found string. Kasih tahu langsung. Itulah kelebihan si type checking. Kalau kayak gini berhasil lagi gitu. Terus kalau misalkan di sini kita ubah, ya di sini kita ubah age-nya string, save. Nih sekarang yang error ini. Kenapa? Karena dia integer tapi si metode itu expect-nya string gitu ya. Ini sebenarnya project si sorbet ini menarik banget, cuman kemarin gue coba implement di Rails agak susah dapat error-errornya, jadi masih penasaran, mungkin nanti akan gue coba ulik-ulik lagi mengenai si sorbet ini ya. Jadi untuk sementara mudah-mudahan teman-teman di sini ngeliat terus kayak tahu, oh di Ruby ternyata ada nih buat type checking. Jadi si sorbet ini jalan di atasnya Ruby langsung gitu. Jadi si type ini tuh nggak nyatu sama si language Ruby-nya, melainkan dia tuh di atasnya si Ruby gitu ya.